Pulau Solor, Nusa Tenggara Timur penuh ragam cerita. Ya, salah satunya terdapat Al-Quran tua ya, bertulis tantangan yang merupakan peninggalan dari Sunan Demak. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam Net 5 pagi ini. Saya Rahma Hayuningtyas. Dan saya Farid Zaid, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Labonaran kakang ola lau hayon tanah eka lebo hayon. Labo bero tanah beko bubatawa naragere luba-lubak hubak hala narana betak butak di hala. Luba nai liko ataribu leilau narana lapak ataratu berarai. Naliko ribu lapak ratu. Kuntau adalah ilmu bela diri yang digunakan oleh 5 kerajaan Islam Solor untuk menghalau pasukan Majapahit pada abad ke-14. Kak bale tuka, tobo tuka hama-hama, tobo bau botin koda, tan koda to onat eha, guanggira pelewololo, tani kolewo lapak tanah, pupuribu. 5 kerajaan itu adalah Kerajaan Lohayong, Lamakera, Lamahala, Lebala, dan Kerajaan Trong. Solor Watan Lema atau disebut juga Kerajaan Islam Solor 5 pantai tersebar di 3 pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketiga pulau itu adalah Pulau Solor, Pulau Adonara, dan Pulau Lomblen. Sementara bisa juga bahwa Kerajaan Islam yang 5 ini, 2 kerajaan Islam di Pulau Solor memang, langsung di Pulau Solor, yaitu Lohayong dan Lamakera. Sementara Kerajaan Lamahala dan Kerajaan Terong ini, 2 ini kerajaan yang terdapat di Pulau Adonara. Sementara 1 Lebala ini, Kerajaan Lebala ini terdapat di Pulau Lembata, Pulau Lomblen. Kerajaan Lohayong di Pulau Solor diislamkan pada tahun 1475 oleh Pangeran Sultan Syarif Shah Mubalik sekaligus Panglima Perang. Selain itu, para pedagang dari Ternate yang hendak mengambil cendana dari Lohayong pun ikut menyiarkan agama Islam. Meski masyarakatnya telah lama beragama Islam, tetapi baru pada tahun 1944 umat Muslim di Pulau Solor melaksanakan Islam sesuai syariat. Nah, pada masa saya kecil itu saya ketemu Islam adat, itu maksudnya Islam adat. Sudah Islam, tapi tidak sempurna dia punya syariatnya tadi, itu sholatnya. Maksudnya tidak syariatnya, tapi maksudnya sholatnya tadi tidak terlalu sempurna karena ruku tidak ada tadi. Mubalik dari Makassar dan Jawa adalah orang yang membawa perubahan dalam melaksanakan ajaran Islam menjadi sesuai syariat. Selain perbedaan dalam gerakan sholat, di Pulau Solor juga terdapat puing-puing bekas berdirinya sebuah masjid yang bilik imamnya membelakangi kiblat. Masjid yang dibangun oleh Raja Ahmad Dasi pada abad ke-18 ini menghadap Masjidil Aqsa atau ke arah timur. Kesalahan arah kiblat masjid ini dikarenakan kurangnya informasi tentang Islam di Pulau Solor. Baru pada abad ke-19 Pulau Solor memiliki masjid yang sempurna. Sampai saat ini, sebagian warga Solor masih menggunakan sistem barter untuk menggerakkan roda perekonomian mereka. Ikan hasil tangkapan nelayan ditukar dengan barang yang tidak bisa mereka dapatkan di Pulau Solor, seperti sayur, ubi, dan buah-buahan. Mereka menukarnya di pasar bernama Adonara. Meski Pulau Solor dan Pulau Adonara berdekatan, ajaran Islam justru telah lebih dulu masuk ke Pulau Adonara. Kerajaan Lamahala yang terletak di Pulau Adonara telah menjalankan ajaran Islam sesuai syariat sejak abad ke-14 yang dibawa oleh keturunan Wali Songo dari Jawa. Inna Allah
Masjid pertama dibangun pada abad ke-15 oleh Imam Atakhoja. Tradisi yang dimiliki Lamahala masih terjaga dengan baik, seperti dalam kegiatan sholat Jumat. Peran muazin, khatib, dan imam dilakukan oleh satu garis keluarga secara turun-temurun. Orang lain tidak diperkenankan untuk memangku jabatan itu. Ada istilah bilang bila telo, kehidupan pulau dan pegawai lema. Nah, pegawai lema sini dalam hal ini adalah badan syara. Sebagai pimpinan badan syara itu adalah imam. Dan itu sudah ditentukan suatu kesepakatan, itu merupakan satu tradisi leluhur bahwa imam itu dari suku ini namanya suku Serang. Kemudian ada pembantu lagi dari suku lain, tapi memang itu tradisi. Jadi semua masyarakat umat itu menerima gitu. Bukti bahwa Islam masuk lebih dulu ke Pulau Adonara adalah peninggalan Al-Quran tua. Langosura adalah sebutan bagi rumah yang menyimpan Alkitab. Jamaluddin Haji adalah pewaris Al-Quran tua yang ketujuh. Untuk mengeluarkan Al-Quran tua tak bisa sembarangan. Al-Quran tua yang bertulis tangan ini merupakan peninggalan Sunan Demak, wali ketiga dari Wali Songo. Tandanya terdapat pada 3 mata rantai yang ada pada tempat Al-Quran. Jejak-jejak sejarah Islam di Solor Watan Lema hingga kini masih terdengar gemanya dalam lirik pantun dan gerak tari lili. Tarian yang digunakan oleh masyarakat untuk menyiarkan agama Islam di Pulau Solor dan Adonara. Meskipun ajaran Islam di Pulau Adonara masuk lebih dulu dibanding Pulau Solor, satu hal yang warga Solor Watan Lema yakini, kedamaian dan kerukunan akan terus menyelimuti.